Oke adik-adik, hari ini kakak akan membahas tentang larutan asam dan basa ya. Jadi pelajaran ini merupakan pelajaran kimia kelas 11 SMA ya. Video ini merupakan lanjutan dari part satunya. Oke, jadi di video ini kakak akan membahas mengenai tetapan kesetimbangan air, kemudian cara menghitung pH dan pOH, menentukan asam kuat dan basa kuat, menentukan asam lemah dan basa lemah, kemudian rumus konsentrasi asam dan basa. Untuk pertama kalinya, adik-adik harus mengetahui mengenai ketetapan kesetimbangan air. Ketetapan kesetimbangan air itu simbolnya adalah Kw, di mana Kw itu rumusnya adalah H positif dikali OH negatif, di mana Kw adalah 10 pangkat min 14. Kakak contohkan soalnya. Hitunglah konsentrasi ion H positif dan ion OH negatif dalam larutan H2SO4 0,05 molar pada suhu 25 derajat Celcius. Jadi untuk mengerjakan soal ini, adik-adik harus membuat reaksi ionisasi tersebut. Ionisasi dulu dari H2SO4. Jadi kalau H2SO4 diionisasi, dia akan menjadi 2H positif ditambah SO4 2 negatif. Di mana H2SO4-nya adalah 0,05 molar. Sedangkan yang kita mau cari adalah ion H positif dan ion OH negatif. Jadi sebelumnya kita harus menemukan ion H positifnya dulu ya. Jadi di mana ion H positifnya itu bisa kita dapatkan dari ini 2H plus. Oke, karena 2H plus ini mengandung koefisien 2, artinya untuk ini kita harus menggunakan perbandingan koefisien, artinya 2 dikali 0,05 ya. Kita menggunakan perbandingan koefisien, jadi 2 kali 0,05 molar menghasilkan 0,01 molar, di mana H positifnya itu adalah 0,01 molar. Oke, setelah kita mendapatkan H positif, kita mencari OH negatifnya dulu. Kita memasukkan rumus dari Kw, di mana Kw itu adalah H positif dikali OH negatif. Ingat ya adik-adik, tanda kurung siku ini menandakan konsentrasi ya. Jadi sebenarnya pembacaannya adalah konsentrasi H positif dikali konsentrasi OH negatif. Oke, di mana Kw itu adalah 10 pangkat min 14. Konsentrasi dari H positifnya udah kita dapat dikali OH negatif. Jadi konsentrasi dari OH negatifnya itu adalah 10 pangkat min 12. Oke adik-adik, semoga adik-adik paham ya. Jadi kita udah mendapatkan jawabannya ya. Jadi H positifnya adalah 0,01 molar, OH negatifnya adalah 10 pangkat min 12. Jadi harus konsentrasi ya. Jadi ini lebih tepatnya kita buat kurung siku ya. Ingat ya, kurung siku itu menandakan konsentrasi di mana satuannya adalah molar. Oke adik-adik, berikutnya kakak akan ngajari kalian tentang cara menghitung pH dan pOH. pH mempunyai rumus min log H positif. Ingat ya adik-adik, tanda kurung siku itu menandakan konsentrasi. Jadi di soal ini diketahui konsentrasi dari H positif adalah 10 pangkat min 4. Yang dia tanya adalah pH-nya berapa ya adik-adik. Jadi cara mencari pH itu tinggal masukkan rumus min log dari 10 pangkat min 4. Adik-adik harus mengingat ya bahwasanya di kelas SMA kelas 10 dahulu kita boleh menambahkan angka 10 di logaritma ya. Tujuannya adalah biar sama-sama 10 ya. Oke, jadi min 10 log 10 pangkat min 4 ya. Tujuannya adalah biar sama-sama 10. Karena 10 log 10 itu adalah 1. Sebelumnya itu adik-adik harus menurunkan pangkatnya dulu ya. Jadi min 4, min kali min 4 kali 10 log 10. 10 log 10 itu artinya 1 ya. Jadi kita nantinya coret. Jadi tinggal min kali min 4, jawabannya adalah 4. Kakak contohkan soal berikutnya. pH sama dengan min kali log 10 pangkat min 2. Ingat ya, tinggal adik-adik tambahkan 10, kemudian pangkatnya diturunkan. Jadi min kali min 2, 10 log 10. 10 log 10 itu adalah 1. Jadi jawabannya adalah 2. Oke, soal berikutnya adalah 5 kali 10 pangkat min 3. Oke.
Jadi untuk soal berikutnya, pH sama dengan min log 5 kali 10 pangkat min 3. Adik-adik harus mengingat bahwasanya di logaritma dahulu perkalian adalah jumlah ya. Jadi kita boleh menuliskan log 5 ditambah log 10 min 3. Kalau adik-adik lupa, adik-adik perlu mengingat sifat-sifat logaritma. Kali artinya tambah. Karena kita boleh menambahkan angka 10, tujuannya untuk bisa kita coret, berarti min log 5 ditambah. Karena ini jawabannya adalah min 3 yang ketika kita turunkan, berarti jawabannya adalah setelah itu ada tanda minus ya di depan ini ya. Jadi kita perlu mengalihkannya. Min kali masuk ya. Jadi jawabannya adalah 3 kurang log 5. Soal berikutnya itu adalah pH. pH sama dengan min log. Rumus dari pH itu adalah min log H positif. Kita tinggal masukkan H positifnya. Setengah dikali 10 min 3. Berarti min log, ingat ya, kali jadi tambah. Berarti adik-adik, kita tinggal log setengah ditambah log 10 min 3. Adik-adik tinggal menambahkan angka 10, kemudian ingat ya, setengah itu adik-adik boleh ubah jadi 2 pangkat min 1. Oke, kemudian min 1-nya adik-adik turunkan menjadi koefisien ya. Jadi min 1 kali log 2 ditambah, ini karena sudah mati, kemudian min 3-nya adik-adik turunkan. Berarti jawabannya adalah ini boleh langsung kita tulis minus ya, min log 2 ya. Kalau adik-adik kali masuk, itu jawabannya jadi 3 tambah log 2 ya. Oke adik-adik, semoga adik-adik memahami ya. Berikutnya adalah cara menentukan asam kuat dan basa kuat. Asam kuat itu ciri-cirinya adalah H positif ditambah golongan 7A, tapi kecuali F ya. Jadi F itu tidak diikutkan. Adik-adik perlu mengingat bahwasanya di dalam golongan 7 ada F, Cl, Br, I ya, dan At ya. Tapi yang kita pakai itu F-nya kita tidak pakai ya. Jadi yang kita pakai itu adalah klorin, bromin, dan iodin. Jadi yang merupakan asam kuat itu contohnya adalah HCl, HBr, dan HI. Oke. Kemudian selain itu asam kuat ciri-cirinya itu adalah H positif dan anion. Ya, jadi H positif yang mengandung anion O, di mana valensinya itu ketika valensi O dikurang H itu harus lebih besar sama dengan 2. Kakak contohkan adalah HNO3 ya. Jadi HNO3 mempunyai valensi 3 dan H mempunyai valensi 1. Jadi ketika valensi dari O dikurang H itu adalah berjumlah 2. Karena berjumlah 2 masih sesuai dengan aturannya, berarti ini termasuk asam kuat. H2SO4 juga sama. Valensi dari O ketika dikurangi H, 4 dikurang 2, berarti valensinya adalah 2. Berarti masih sesuai aturan. Valensi yang ketika O dikurangi H, jawabannya 1, itu adalah ciri-ciri dari asam lemah ya adik-adik. Oke. Contoh dari basa kuat itu adalah OH- ditambah golongan 1. Kemudian OH- ditambah golongan 2 kecuali berilium dan magnesium. Jadi contoh dari basa kuat adalah NaOH, CaOH2, kemudian BaOH2. Oke, karena Na merupakan golongan 1 yang kali libur naik kuda ya. Golongan 1, semua golongan 1 ditambah OH negatif menjadi basa kuat. Barium dan kalsium merupakan senyawa unsur yang berada di golongan 2 ya. Oke, jadi NaOH, CaOH2, dan BaOH2 merupakan basa kuat. Berikutnya adalah basa asam lemah dan basa lemah. Sebenarnya kalau adik-adik bisa menentukan asam kuat dan basa kuat, asam lemah dan basa lemahnya itu adalah selain dari ini adalah asam lemah dan basa lemah ya. Jadi asam lemahnya itu adalah valensi O dikurangi H lebih kecil dari 2. Artinya kalau dikurangi harus 1 ya atau 0. Contohnya adalah
O dikurangi H-nya, 4 dikurangi 3. O mempunyai valensi 4 dan H mempunyai valensi 3. Ketika dikurang itu adalah 1, berarti asam lemah. O dikurangi H adalah 3 dikurang 2. 1 juga berarti asam lemah ya. Ini sama juga untuk AH02, HF dan HCN. Ini adalah pengecualian ya, karena yang tadi kita udah belajar di sini asam kuat adalah kecuali HF ya. Oke. Jadi contoh dari asam lemah sudah kakak contohkan, kemudian basa lemah itu sudah kakak contohkan juga ya, NH4OH, AlOH3, FOOH2 dan NH3 ya. Jadi NH3 itu adalah basa ya. Basa lemah. Salah satu pengecualian juga ya. Setelah adik-adik belajar cara menghitung pH dan pOH, adik-adik akan belajar mengenai rumus konsentrasi asam dan basa. Di mana rumus dari konsentrasi asam itu ada 3 ya adik-adik. Jadi rumus yang pertama itu adalah molar dikali valensi. Yang kedua adalah akar Ka dikali N. Kemudian molar dikali alfa. Oke. Jadi untuk yang alfa sama dengan akar Ka per M itu sebenarnya adalah gabungan rumus ya antara rumus kedua dan rumus ketiga. Di mana Ka sama dengan tetapan keasaman dan alfa sama dengan derajat ionisasi dan molar adalah kemolaran. Untuk rumus dari konsentrasi basa sama rumusnya hampir sama ya, molar dikali valensi. Konsentrasi basa sama dengan akar Kb per M dan molar dikali alfa, di mana derajat ionisasi sama dengan akar Kb per M. Jadi definisinya hampir sama ya, di mana Ka sama dengan tetapan keasaman, Kb sama dengan tetapan kebasaan. Itu saja ya. Di mana untuk rumus yang pertama itu adalah untuk asam kuat, dan untuk yang rumus kedua dan ketiga adalah untuk yang asam lemah. Sama juga untuk yang basa. Untuk yang rumus pertama adalah untuk basa kuat, dan untuk yang rumus kedua dan ketiga adalah untuk rumus dari basa lemah. Oke adik-adik, setelah adik-adik belajar cara mencari pH dan pOH, kemudian rumus konsentrasi asam dan basa, adik-adik harus bisa mengerjakan soal-soal seperti berikut ini. Jadi di soal ini ditulis bahwasanya hitunglah pH dari soal berikut. Jadi untuk soal yang pertama kita ketahui bahwasanya CaOH2 ya. Jadi adik-adik boleh tentukan terlebih dahulu CaOH2 itu merupakan basa kuat ya, karena mengandung OH ya. Dan karena Ca-nya itu adalah golongan kedua ya. Jadi kita boleh tulis ini adalah basa kuat. Karena yang diketahui adalah OH, berarti yang kita cari terlebih dahulu adalah OH negatif. Konsentrasi dari OH negatif itu rumusnya adalah molar dikali valensi. Di mana molarnya itu adalah 0,2 dikali valensi. Valensinya dari CaOH2 itu adalah 2, kalau kalian lihat yang di belakang kurung itu 2 itu artinya adalah 0,4. 0,4 itu artinya 4 kali 10 min 1. Dimana setelah kita dapat, kita boleh mencari pOH. pOH rumusnya adalah min log OH negatif. Dimana minus log-nya itu kita tinggal masukkan 4 kali 10 min 1. Jadi kita dapatnya adalah 1 kurang log 4 ya adik-adik. Dimana kalau kita setelah mencari pOH, kita boleh mencari pH. Rumus dari pH itu adalah 14 kurang pOH. Jadi jawabannya itu adalah 14 kurang 1 kurang log 4 ya. Jadi itu jawabannya adalah 13 tambah log 4. Ya adik-adik. Selanjutnya adalah NH3 ya. Jadi di rumus ini NH3 adik-adik boleh tetapkan dulu NH3 itu adalah basa lemah ya. Boleh adik-adik lihat di video sebelumnya. NH3 karena NH3 basa lemah, sebelumnya adik-adik boleh lihat juga ya, karena Kb ya. Kalau dia ada tulisan Kb dan alfa itu artinya dia lemah ya. Oke. Karena untuk rumus Kb itu adalah OH negatif itu sama dengan akar Kb dikali M ya adik-adik. Itu artinya akar Kb, Kb-nya 10 min 4, kemudian molarnya itu adalah 10 min 1 ya, berarti jawabannya adalah 10 min 5. Akar 10 min 5 itu adalah 10 pangkat min 2,5. Kita dapatkan pOH-nya ya, pOH namanya min log 10 pangkat min 2,5. Berarti itu adalah min 2,
2,5 ya. Setelah dapat pOH-nya, adik-adik boleh mencari pH ya. pH itu rumusnya adalah 14 kurang pOH. Berarti 14 dikurang 2,5, jawabannya itu adalah 11,5 ya adik-adik. Untuk soal nomor 3 dan nomor 4 ya. Jadi sebelumnya adik-adik harus tentukan dulu ya, dia asam kuat atau basa kuat, asam lemah atau basa lemah ya. Jadi HCl itu adalah asam kuat ya, karena mengandung H ya dia ya. Oke, kemudian kita tentukan H positif dulu ya. Konsentrasi dari H positif itu adalah molar dikali valensi ya. Dimana molarnya itu adalah 0,3, valensinya adalah 1, jadi 0,3. 0,3 boleh adik-adik ubah jadi 3 kali 10⁻⁻⁴. Setelah mendapatkan konsentrasi dari H positif, adik-adik cari pH. pH itu rumusnya adalah min log dari H positif. Jadi tinggal min log, masukkan 3 kali 10⁻⁴ ya. 3 kali 10⁻⁴. Jadi itu 3 kali 10⁻⁴ itu jadinya 1 kurang log 3 ya. Oke, sudah dapat karena yang dia cari adalah pH ya. Untuk soal nomor 4 itu adik-adik tentukan dia kuat atau lemah, dia itu asam atau basa dulu ya. CH3COH itu adalah asam lemah ya. Asam lemah. Oke, karena dia asam lemah berarti kita pakai rumus H positif ya. H positif sama dengan M molar dikali alfa ya. Molar dikali derajat ionisasi. Dengan molarnya itu adalah 0,1 dikali 0,5, berarti jawabannya itu adalah 0,05 ya. 0,05 itu adalah 5 kali 10⁻². 5 kali 10⁻² ya. Jadi setelah mencari, kita cari pH ya. pH rumusnya adalah min log dari H positif. Dimana min logaritma dari 5 kali 10⁻² itu adalah 2 kurang log 5 ya. Oke adik-adik, semoga adik-adik bisa memahami ya cara mencari pH dari asam dan basa ya. Oke adik-adik. Oke adik-adik, sekian dulu video kakak kali ini ya. Kakak akan terus melanjutkan video ini tentang larutan asam dan basa ya. Jadi tetap tonton video berikutnya ya adik-adik. Terima kasih.